itu. Dia bahkan datang mencariku untuk meminta lebih. Tidak mungkin, ini seperti memberi obat pada pria. Naik keranjang pria untuk memeras dan mengancam. Wanita yang tamak. Aku sama sekali tidak mungkin menikahinya. Bahkan jika dia mengandung anakku, Gu Shifeng, aku tetap tidak mungkin menikahinya. Keluarga Guku sekarang akhirnya punya keturunan. Kamu masih berdebat. Apa kamu ingin membuatku marah? Anakku. Tolong maafkan egoisnya Mama. Meskipun Mama sangat miskin. Tapi ibu tetap ingin melahirkanmu. Tangsin, kamu sudah pulang. Ayah dan adikmu sudah datang. Mereka sedang menunggumu di asrama. Apa? Bukankah ayah sedang dirawat di rumah sakit? Kenapa tiba-tiba datang menemuiku? Aduh, Huang Laliu dari desa. Sudah dibantu menghubungi orangnya. Aduh, sekarang sekali jual telur. Bisa dapat ratusan ribu rupiah. Haha, kalau benar kakakmu, menjual telur beberapa kali lagi. Uang maharmu pasti sudah cukup. Akhirnya barang yang merugikan itu melakukan sesuatu yang benar. Kamu bilang dia akan terus membeli. Apa aku tidak akan kehabisan uang? Hahaha. Hei, bukankah kamu masuk rumah sakit karena stroke? Aduh, siapa yang masuk rumah sakit karena stroke? Jangan kutuk aku. Kamu cuma dapat sedikit uang setiap bulan. Datanglah. Aku bahkan jarang sekali menyelipkan sesuatu di sela gigi adikmu. Jadi karena uang. Kamu menipuku dengan bilang bahwa kamu dirawat di rumah sakit. Sekarang malah mau aku jual telur untuk uang. Ya. Apakah aku benar-benar anakmu? Apa salahnya menjual telur? Apakah kau akan bekerja di pabrik ini seumur hidup? HMPH. Saya juga ingin kamu sedikit merasakan kesulitan. Sudah? Cepat bereskan semuanya. Mulai sekarang, jangan kerja lagi. Huang Laoliu sudah bilang. Bisa kapan saja membawamu untuk hangat-hangat. Itu juga sudah dikatakan oleh Huang Laoliu. Kalau kamu pergi ambil makanan hangat, mereka akan memberimu suplemen nutrisi. Lebih baik daripada kamu kerja di pabrik. Aku tidak mau ke klinik ilegal. Kalau tidak hati-hati bisa berakibat fatal. Apakah kalian ingin aku mati? Ayo, jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak pergi, dari mana uang untuk mahar pernikahan adikmu? Apakah ini berarti kita, keluarga lautan, akan punah? Aku tidak bisa pergi. Aku hamil anak orang lain. Aku tidak bisa pergi. Aku hamil anak orang lain. Hamil anak haram orang lain. Kamu pelacur kecil. Kamu malah berkhianat padaku. Hamil anak haram orang lain. Cepat katakan, siapa ayah anak haram itu? Kalau kamu tidak bilang, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Bukan karena kalian menipuku bilang kamu sakit, perlu operasi. Aku mengumpulkan uang untuk biaya operasi yang kalian sebut itu. Sekarang apa hakmu untuk mengkritikku? Jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting di sini. Sekarang sudah hamil dengan anak luar nikah. Bagaimana Wang Laoliu masih bisa mengambil sel telur? Uang muka sudah kami terima. Tidak mungkin bisa dikembalikan. Kecuali, kamu membuat ayah dari anak liar ini mengganti rugi kepada kami. Katakan. Cepat katakan, siapa ayah yang ada di matamu itu? Di dunia ini dia punya ayah. Ayahnya bernama Bus. Haha. Gu Shifeng. Isin, kamu juga harus bikin cerita yang lebih masuk akal. Gu Shifeng adalah putra mahkota keluarga Gu di ibu kota, yang terbesar di seluruh negeri dan kota. Tak terhitung berapa wanita yang ingin menikah dengannya. Kamu hanya seorang gadis pabrik. Kenapa dia harus melirikmu? Dengan sombong mengatakan bahwa dia mengandung anaknya. Anaknya. Kupikir kamu sudah kehilangan akal. Kepalamu tidak normal. Jangan bermimpi kosong setiap hari. Aku dan adikmu menyuruhmu menjual telur untuk mendapatkan uang. Itu semua demi kebaikanmu. Sekarang saat belum ada yang tahu, segera pergi ke rumah sakit. Bunuh saja anak liar ini. Jangan. Dia adalah anakku, juga keluarga kalian. Kamu barang rugi ini. Aku susah payah membesarkanmu. Itu untuk kamu melayani aku dan adikmu. Aku tidak mungkin membalikkan keadaan. Membiayai anak harammu dengan uang sendiri. Aku benar-benar mengandung anak Gu Shifeng. Kalau kalian tidak percaya, saya akan menelepon dia sekarang. Minta dia datang ke sini.
Gu Shifeng, saya mohon padamu. Tolong selamatkan saya sekali ini saja. Sebenarnya, tentang istri memberi obat. Kamu salah paham tentang dia. Sebenarnya aku yang memberi obat. Sebenarnya, tentang istri memberi obat. Kamu salah paham tentang orang itu. Itu aku yang memberi obatnya. Dan juga kartu ban yang kamu berikan padanya. Dia juga sudah mengembalikannya padaku. Katanya kamu memberinya terlalu banyak. Dia tidak berani mengambilnya. Kamu juga tidak bisa menyalahkanku soal ini. Aku ingin ibu angkat segera keluar dari penderitaan. Memeluk cucu. Ibu, kamu ya benar. Ini bukan salah Xiao Huai. Semua ini rencanaku. Ibu, setiap hari kamu berpuasa dan berdoa. Seharusnya 6 kali bersih. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu nakal? Aku setiap hari berpuasa dan berdoa. Itu semua karena kamu. Kamu bilang selama ini, tidak ada wanita di sekitarmu. Katanya jadi dokter kandungan. Saya sudah tidak merasakan apa-apa terhadap wanita. Masih bilang terkena masalah sperma lemah. Kamu ini mau membuat saya putus hubungan dengan keluarga. Ya, saya bilang padamu. Cepat pergi jemput gadis itu pulang. Jaga kehamilan dengan baik. Kalau ada yang terjadi pada anak di dalam perutnya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menuntut pertanggungjawaban. Tidak ada kondom. Tenang saja. Saya mengalami oligospermia. Tidak akan hamil. Saya hanya melakukannya sekali itu saja. Dan juga, pihak lain mengatakan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak. Lalu bagaimana bisa hamil? Di hasil pemeriksaan ini ada USG perut. Anak sudah terbentuk. Tidak mungkin salah. Aku sudah jadi dokter selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat. Seorang pria mengaku tidak mampu memiliki keturunan. Lalu percaya pada pasiennya. Apa kamu tidak punya otak? Sepertinya aku memang benar-benar tidak bisa. Semua orang ikut denganku untuk menyelamatkan. Kalau aku juga ikut, aku ingin langsung membawa menantuku pulang. Jangan berpura-pura. Sebagai wanita, kamu berani tidak mendengarkan kata-kata kakak dan ayah. Kalau begitu, aku akan ajarkan kamu. Apa arti 3 patokan dan 4 kebajikan? 3 garis utama dan 5 kebajikan. Hei, Tangking, kamu mau kemana? Kamu berani lari juga. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Harus menangkapnya dan bawa kembali untukku. Gelang Giok Putri harus dijatuhkan. Kalau tidak, pohon uang kita ke depan bakal sia-sia. Masih lari lagi. Lari secepat apapun juga tidak akan bisa keluar dari telapak tanganku. Anak haram yang ada di perutmu juga tidak boleh dibiarkan. Kamu mau apa? Bullying di siang bolong. Kalau terus seperti ini, kami akan melapor polisi. Kamu seorang pria besar, masih saja mengganggu gadis kecil. Kalian ngerti apa? Dia adalah putri saya. Baru saja datang bekerja beberapa hari yang lalu. Tidak tahu bagaimana bisa berhubungan. Tidak tahu dari mana datangnya pria liar itu. Bahkan hamil anak liar. Kami melakukannya demi kebaikannya. Makanya kami menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan. HMPH. Saya dan adiknya, di desa, sudah mencarikan dia pekerjaan yang baik dan stabil untuk jangka panjang. Tapi dia sudah dicuci otak oleh pria liar itu. Dia tidak mau mendengarkan saya. Ternyata seperti ini. Sungguh wanita bodoh yang tidak punya otak. Iya, benar. Di rumah aja nggak tahu jalan pulang. Masih harus melahirkan anak haram ini. Benar-benar otaknya kayak diseruduk keledai. Kamu dengar nggak? Anak haram hari ini, harus dihancurkan. Sebagai ayahmu, aku harus mengajarkanmu apa arti malu. Dengar baik-baik ya, anak haram hari ini harus diambil. Saya sebagai ayahmu, saya harus mengajarkanmu apa itu harga diri. Bernapas angin, tolong selamatkan aku dan anakku. Aku mohon, cepat sembuh. Berhenti.